Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Sulistiani, seorang guru taman kanak-kanak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menginstal dan melakukan beberapa setting awal di Minecraft Education Edition. Oke. Yang pertama kali kita buka browser dan kita akan masuk di educationminecraft.net, education.minecraft.net. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tampilan depannya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Ada video, jika mau di play juga bisa ditonton seperti apa Minecraft itu. Kemudian di sini ada penjelasannya. Dan jika kita ingin menginstalnya, kita bisa scroll sampai bawah sini dan get Minecraft Education Edition, atau di atas ini itu ada get started. Oke. Dan teman-teman juga bisa mengeksplor dari tiap tab yang ada di sini atau menu-menu yang ada. Jadi kita klik dan kita bisa download. Dan kita juga bisa mengecek apakah akun kita sudah siap untuk Minecraft Education Edition. Di sini biasanya emailnya menggunakan organisasi yang mungkin terdaftar di Microsoft, organisasi untuk pendidikan, atau juga akun sekolah yang belakangnya .sch.id ya. Bisa dicek di sini. Kita download dulu. Pilihan downloadnya ada di sini untuk Windows Desktop Edition, kemudian juga tersedia untuk Chromebook atau juga untuk Mac dan iPad. Kita pilih yang ini. Dia akan terdownload di sini 317 MB. Kecepatan downloadnya tergantung dengan koneksi internet dan juga device-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita buka filenya untuk melakukan instalasi. Dia langsung extracting. Ya. Kita pilih bahasa yang kita gunakan. Ingin menggunakan bahasa apa? Ini bahasa yang tersedia. Ada bahasa Indonesia jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris United Kingdom. Next. Kita next lagi. Nah, di sini ada license agreement. Ini bisa dibaca terlebih dahulu jika teman-teman menginginkannya, dan kita klik I accept the term in the license agreement and klik next. Teman-teman bisa menempatkan program ini di folder manapun, tapi secara default dia berada di program file 86 Microsoft Studio dan Minecraft Education Edition. Kita klik next. Ya, dia menawarkan apakah kita akan membuat shortcut di desktopnya. Kalau iya, secara default dia sudah dicentang. Kalau tidak ingin ada Minecraft Edition-nya di desktop kita, maka centangnya bisa dihilangkan. Saya ingin dia ada di desktop, kemudian kita klik next.
dan klik install. Ada user account control di sini, bahwa dia menanyakan apakah memang Anda ingin menginstalnya, memperbolehkannya untuk membuat sebuah perubahan di dalam device Anda atau tidak. Kita klik yes. Oke, ini instalasinya. Kita menunggu sampai instalasinya selesai. Kecepatan instalasi ini bergantung pada device teman-teman. Ini sudah selesai, apakah ingin membuka langsung Minecraft ini atau tidak? Kalau iya, centang ini dibiarkan saja, kalau tidak, centangnya dihilangkan. Kita klik finish. Dan Minecraft Education Edition-nya langsung terbuka karena kita tadi centang untuk membuka langsung. Nah, dan akan ada pop-up yang meminta kita untuk melakukan login. Perlu diingat untuk teman-teman bahwa di sini kita dapat menggunakan akun edukasi kita dengan sebanyak 25 kali main. Ya, 25 kali main. Ini di sini. 25 kali main ini bukan permainannya kita lakukan 25 kali, tetapi 25 kali main itu adalah 25 kali login logout. Kita dapat memilih akun yang akan kita gunakan. Baik, kita akan melakukan login dan saya akan menggunakan akun guru inovatif saya. Klik saja dan masukkan emailnya. Bapak Ibu bisa menggunakan akun edukasi yang lainnya. Klik next. Masukkan passwordnya. Klik sign in. Ini adalah login loadingnya. Tidak ada loadingnya sih sebenarnya, nggak ada notifikasi loading. Tapi kita menunggu. Nah, ini adalah tampilan depan ketika kita sudah sign in atau sudah masuk. Di samping kiri ini kita ada sebuah tombol dan ini akan menuju ke Minecraft Education Edition-nya, community-nya. Ini community-nya. Kita kembali ke Minecraft-nya. Kemudian di kanan ini ada tokoh avatarnya. Ada nama kita, kemudian di bawahnya ada gambar hanger. Bisa kita klik untuk memilih skin. Ya, tampilannya mau memilih yang seperti apa, di sini banyak sekali. Bisa dipilih salah satu. Satu saja. Misalnya kita memilih ini karena saya ingin jadi scientist atau astronot. Kemudian
Kalau sudah yakin, kita klik confirm. Nah, sudah berganti skinnya. Dan di sini ada 4 tombol. Yang kita lakukan saat ini adalah masuk ke setting atau pengaturan. Di sini ada beberapa pengaturan. Ini pengaturan di accessibility ini, apakah kita ingin mengaktifkan text to speech, jadi teksnya bisa kita dengarkan. Kemudian juga ada UI screen reader, apakah mau kita aktifkan atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan text to speech for chat, jadi pas ada chattingnya itu juga bisa diaktifkan. Kemudian ada mengaktifkan open chat message, kita buka pesan chattingnya, atau juga kita bisa menghidupkan show input hint. Kemudian di bawahnya ada keyboard mouse. Untuk accessibility ini saya nggak ngubah pengaturan apapun. Kemudian ada keyboard mouse. Di sini ada sensitivity-nya. Jika ingin lebih sensitif maka tarik ke kanan. Jika ingin biasa saja bisa tarik ke kiri. Lebih nggak begitu sensitif, tarik ke kiri. Kemudian di sini ada invert sumbu Y, kemudian ada auto jump, ada full keyboard gameplay, bisa dihidupkan atau dimatikan. Kemudian keyboard dan mouse hint-nya bisa kita sembunyikan. Nah, ini adalah pengaturan default dari tombol-tombol yang ada. Attack atau destroy itu ada button 1, ada pick block button 3 dan sebagainya. Hotbar, drop item itu Q pakai keyboard. Kemudian di sini ada hotbar slot 1 sampai dengan 9. Kemudian inventory itu ada toggle perspektif pakai F5, ada jump atau fly up itu pakai space dan sebagainya. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Namun secara default ini yang ada. Seperti untuk game-game yang lain, controllernya akan default seperti ini. Biasanya untuk A itu ke kiri, kemudian D itu ke kanan, S itu kita ke belakang, dan W atau W itu maju ke depan. Kita juga bisa menggunakan controller dengan pengaturan seperti ini. Ini pengaturannya dipakai controller jika kita menggunakannya. Bisa juga diatur ulang. Kemudian ini jika menggunakan iPad. Seperti ini pengaturannya. Kita turun ke bawah ke profil. Di sini ada akunnya bisa berganti. Kita bisa mengganti akun di sini juga. Atau login logout di depan tadi. Kemudian ada enable single sign on. Kemudian ada use cellular data, ada encrypted web socket, dan masih banyak lagi di bawahnya. Kita klik video. Ini adalah pengaturan kecerahannya. Defaultnya tadi 50 ya. Saya biasanya nggak banyak mengubah di sini. Ini jika teman-teman ingin mengatur. Kemudian di sini ada yang kita butuhkan adalah view bobbing. View bobbing ini adalah ketika kita jalan itu
Kameranya seperti kayak orang jalan jadi gerak-gerak gitu, agak goyang-goyang. Nah, kalau teman-teman pusing dengan melihat apa ya, layar yang gerak-gerak karena dia view bobbing itu kayak benar-benar orang jalan. Kalau jalan kan gerak-gerak. Nah, ini bisa dimatikan saja biar nggak pusing atau mabuk. Ini kemudian ini render distance-nya ini 24 chunk. Ini semakin besar, semakin ke kanan itu akan semakin bagus tampilannya, tetapi akan memakan cukup banyak apa ya, space di komputer. Jadi kinerjanya akan semakin berat. Nah, ini seperti ini biasanya nih kalau pengen sangat ringan dikecilin, tapi menggambarnya nggak bagus-bagus amat. Saya pakai 20 aja atau 16 ya, biar lebih ringan. Ini pengaturannya. Kemudian audio di sini, musik ini adalah background music. Ada yang suka musiknya keras, ada yang suka musiknya kecil. Saya ingin musiknya kecil aja. Kemudian untuk sound volume ini adalah efek ya. Jadi kalau kita naruh sesuatu, menghancurkan sesuatu, atau melakukan apapun itu ada suaranya. Ketika jalan-jalan di rumput, jalan di batu, itu suaranya berbeda. Nah, ini ada sound volume. Untuk volumenya itu bisa diatur sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Next, di sini ada global resource. Ini sumber-sumbernya, kemudian ada storage, dan ada bahasa language. Tadi saya pilih English UK, bisa juga diganti di sini pakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, kemudian di sini ada how to play. Ini ada penjelasannya jika ingin dibaca. Silahkan. Kita menggunakan mouse kalau ini. Ada klik kiri dan klik kanan. Dan ada kontrol di keyboard. Oke. Sudah selesai pengaturannya. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai bermain dan kita akan klik play. Di sini play. Nah, ini adalah tampilan awal untuk play. Ada view my world. Ini isinya adalah dunia-dunia yang pernah saya mainkan. Kita klik back. Kemudian ada view library. Di sini ada 4. Di sini ada lesson atau pelajaran. Di sini sudah dikategorikan sesuai dengan mapel. Ya, ada 6 mapel. Ada science, maths, computer science, language arts, history and culture, ada art and design, ada juga digital citizenship, dan ada sosial emosional, juga equity and inclusion. Ini yang ada di dalam library-nya lessons. Kemudian ada monthly build challenge. Ini ada beberapa tantangan. Bisa teman-teman pilih sendiri. Oke. Kemudian ada biomass and world. Ini biome-nya. Ada beberapa yang bisa dipilih. Warm ocean dan sebagainya. Kemudian ada featured world. Bisa dipilih juga. Kemudian ada how to play. Di sini bagaimana kita belajar untuk bermain jika memang belum pernah sama sekali. Ada start here yang isinya adalah 6 tutorial. Kemudian ada tambahan lagi 3 tutorial.
Jadi ada 9. Dan ada additional tutorial. Di sini ada 2. Ada chemistry, kemudian code builder tutorial. Nah, kemudian di bawah sini ada 3 tombol. Ada join word. Ini digunakan ketika kita ingin join di dunia milik orang lain dengan kode join. Kode joinnya unik begini berupa icon-icon. Ada 4 kode yang gabungan dari icon-icon di bawahnya. Kemudian ada import. Nah, import di sini mungkin kita sudah mendownload dunia, bahkan bisa juga misalnya guru membuat dunia dan di-share ke muridnya. Dan di-download kemudian bisa di-import ke sini, ke dalam game. Nah, kemudian ada create new. Di sini kita bisa membuat dunia baru, bisa dari template. Ini misalnya ada template, ada banyak template, ada 10 template yang bisa kita gunakan. Begitu. Atau kita bisa membuat baru. New, benar-benar baru. Nah, ini dunianya seperti ini. Ada play jika kita ingin bermain dan ada host jika kita ingin menjadi host dari dunia baru kita. Sehingga orang lain bisa bergabung. Gitu ya. Kemudian untuk membuat dunia baru kita masukkan nama dunianya. Kemudian di sini ada default gamenya, game modenya. Ada 2 mode, ada survival, ada creative. Oke, biar sama. Ini juga bisa. Nah, kalau survival ini seperti kita di dunia nyata kayak gini, bahwa pemain atau agennya itu bisa lapar, bisa terluka, kemudian juga mungkin bisa terbakar dan bisa mati kalau diserang oleh binatang buas atau monster gitu. Kalau kreatif di sini kita mementingkan sisi kreatifnya, jadi tidak akan ada hambatan. Dan resource-nya full resource, jadi kita punya resource untuk membangun itu banyak, tak terhingga. Kemudian ada tingkat kesulitannya, itu ada peaceful, easy, normal, hard. Peaceful ini biasanya dikombinasikan dengan survival. Karena saya ingin kreatif, saya klik kreatif dan normal saja, mode kreatif dan kesulitannya normal. Kemudian di sini ada permission level untuk siswa kita yang ingin bergabung, apakah dia hanya sebagai visitor itu cuma nonton aja, atau dia sebagai member itu bisa membangun, bisa menghancurkan misalnya ada pohon bisa dihancurkan, diambil kayunya dan sebagainya. Kemudian atau operator ini punya kontrol terhadap dunia. Jadi saya ingin mereka sebagai member. World-nya di sini ada flat, infinite, kemudian old, saya ingin infinite saja. Dan ke bawah lagi simulation distance ini ada 6 chunk. Kemudian ini bisa show koordinat misalnya, atau dimatiin aja.
Dan di sini untuk activate sheets ini kita aktifkan supaya kita bisa menggunakan slash comment. Udah, kayaknya nggak ada yang lainnya. Kemudian kita ingin play atau kita ingin host. Misalnya kita play. Nah, dia langsung loading. Ada beberapa hints di sini. Ini dunianya. Dunianya seperti ini. Kemudian ada control di sebelah kiri. Kita bisa menggunakan W untuk maju, S untuk mundur, A untuk kanan, dan D untuk ke kiri. Ini auto jamnya hidup. Kemudian kalau di dunia kreatif ini kita bisa space sekali itu untuk jam atau space 2 kali untuk terbang. Itu bisa terbang, guys. Kemudian kita bisa klik space 2 kali, tekan space 2 kali, spasi 2 kali juga untuk turun. Nah, ini kita bisa pencet E untuk checking inventory. Inventory-nya full. Ya, peralatannya juga full. Kemudian itemnya juga kita punya semua item. Kemudian nature-nya juga kita punya semua. Kita mau bangun apa? Dan asiknya di dunia kreatif ini baloknya bisa melayang. Jadi kita bisa bikin lantai 2 tanpa harus bikin lantai 1 dulu untuk bangunannya. Kemudian teman-teman bisa buka inventory dulu. Dan misalnya kita ingin membuat dinding. Dindingnya kita tarik ke sini. Kemudian kita yang dindingnya yang mana yang kita pilih. Dinding batang. Kemudian ada dinding granit, cobblestone. Kemudian ada scaffolding. Ini decorative stone. Pintu. Saya mau pilih pintunya. Nah, ini mungkin pintu. Kemudian ini jebakan, trapdoor, glass. Ini kaca, blok kaca, white. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan bisa dimasukkan ke sini. Di sini ada item. Ada tempat tidur, magenta bed. Kemudian ada obor, ada campfire, ada obor. Atau pakai lantern bisa untuk menerangi. Mungkin itu dulu ya. Ada
pagar. Pagarnya yang mana? Inilah. Kemudian pintu pagar. Oke, biar sama. Nah, ketika semuanya sudah ada di dalam hotbox, kita bisa membangun. Kita mulai bisa meletakkan apa yang terlihat di sini. Ketika kita tekan angka 1, dia adalah balok kayu, kemudian ada dinding, 3 itu batu, dinding batu, 4 itu pintu, 5 itu box glass, 6 tempat tidur, 7 lantern, 8 pagar, dan 9 pintu pagar. Atau bisa juga menggunakan scroll di mouse, tinggal scrolling seperti ini. Nah, ini saya menggunakan mouse scroll. Untuk kita drop itu tinggal kita mau letakkan di mana. Misalnya di sini kita drop. Oh, ini menghancurkan. Klik kiri untuk menghancurkan, klik kanan untuk drop. Nah, sebelahnya ini ya seperti ini. Kejauhan. Ya. Seperti ini. Ini untuk placingnya pakai klik kanan. Ini untuk dinding-dindingnya. Kita juga bisa meletakkan apa yang kita inginkan. Kita ganti ke kaca, kita taruh di atasnya. Ada kaca. Oh. Suaranya pecahnya. Wow. Misalnya dinding kacanya mau taruh di sini, cimpung. Salah. Wah. Misalnya saja. Nah. Bisa taruh di atasnya lagi. Apakah kita bisa terbang? Ya. Wah. Bisa. Oke. Nah, ini adalah untuk meletakkan material untuk membangun. Untuk menghancurkannya, sekali lagi klik kiri. Begitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah atau space command. Kita juga bisa menggunakan perintah ketik atau slash command. Kita tinggal klik T untuk mengaktifkan chat and comment. Kita slash. Nah, semuanya akan muncul di sini. Beberapa komen, misalnya saya ingin merubah difficulty-nya. Difficulty. Kemudian mau easy, mau hard, normal, atau peaceful. Saya akan ubah ke easy. Saya akan ketik E.
isi titik 2 spasi unexpected. Oke, salah di penulisan. Tapi itu untuk cara penulisannya. Misalnya kita mau aktifkan komen apa ya? Word-nya slash Google word builder-nya, kita mau aktifkan word builder, kita pakai WB, langsung aja enter isi permission to use. Oh, salah juga, ternyata salah ketik slash WB. Oke. Word builder status update to true. Seperti itu untuk memainkan Minecraft Education dengan mode yang sudah kita pilih di dunia kreatif kita. Untuk keluar ke depan, kita tinggal klik escape, kemudian save and exit, kita simpan. Lalu kita akan kembali ke halaman depan play. Di sini kita akan crafting. Sebelum crafting kita akan mencari bahan-bahannya dulu. Nah, ini ada lock. Dan untuk crafting kita membutuhkan crafting table. Crafting table-nya akan kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kalau kita klik kanan akan ada jendela seperti ini, communication box. Ini adalah tempat untuk crafting. Kemudian kita bergeser. Nah, ini dia contohnya gitu. Nah, kita akan mencoba membuat stick atau tongkat untuk membuat alat di Minecraft. Untuk membuat tongkat kita membutuhkan 2 kayu. Kita klik di sini dan kita harus menempatkan sama persis dengan apa yang ada. Nah, kita ambil tongkatnya. Kita juga bisa ambil tongkat yang ini. Kemudian ada tutorial craftingnya di sini, yaitu pickaxe. Kita harus menempatkan 3 kayu di sini dan 2 tongkat. Tiga kayu dan 2 tongkat. Ya. Nah, dengan tool yang ada kita bisa menghancurkan atau menambang lebih cepat. Ya. Dan di sini ada tutorial lagi, kita bisa membuat
alat untuk menambang barang atau bahan yang lebih keras. Kita ambil dulu. Satu, dua, tiga, tongkatnya. Satu, dua. Jadi, di sini tadi ada satu, ya ambil dulu. Nah, di meja ini ada tutorial di mana kita membuat obor. Bahannya adalah dan satu tongkat. Obornya jadi 4. Oke. Baik, kali ini kita akan membuat dunia yang bisa dimainkan bersama-sama. Kita bisa create new atau dari dunia yang sudah ada. Saya akan memanggil lagi kotak kreatif, tetapi di sini saya akan klik host. Karena saya akan hosting. Ya, kita hosting di sini. Jadi ketika kita klik atau kita pencet escape, nah di sini ada join code sehingga orang lain bisa bergabung dengan kita. Join code-nya. Nah di sini juga ada IP address dan portnya. Ini yang akan kita gunakan. Namun di sini orang tidak bisa bergabung jika versinya berbeda. Jadi jika versi Minecraft Education-nya itu berbeda dengan apa yang kita miliki, dia tidak akan mungkin bisa bergabung. Begitu. Kita akan lihat dulu. Versinya ada di sini, versi 1.14.50. Ini versinya. Kemudian kita juga bisa bergabung dengan dunia orang ketika orang lain yang satu versi dengan kita, kemudian dia membagikan join code-nya, kita akan bisa bergabung ke dalam dunia tersebut. Dan join code-nya itu gabungan dari icon-icon seperti ini. Nah, masukkan join code-nya sesuai dengan apa yang diberikan oleh host atau penyelenggara dunia. Kemudian klik confirm. Itu caranya kita bergabung ke dunia orang lain dengan menggunakan kode yang diberikan. Kemudian kita kembali lagi ke hosting. Di sini kita hosting lagi. Nah, di sini kita juga akan mengkombinasikannya begitu dengan Minecraft untuk mode kelas. Baik, kita sudah berada di websitenya Minecraft Education dan sudah ada di halaman download. Di halaman download itu jika kita scroll ke bawah,
akan ada Classroom mode is available for Windows and Mac. Learn more here. Pilih salah satu saja. Kita klik Windows kalau memang OS kita adalah Windows. Dan ini karena saya sudah download, saya tidak akan download lagi, saya cancel. Kalau teman-teman belum download, silahkan klik save dan silahkan diinstal. Nah, ini adalah Classroom mode-nya. Tinggal kita aktifkan dan silahkan sign in menggunakan akun kita. Oke. Nah, ini adalah IP kita. Connect. Kita copy. Kemudian kita masukkan di Minecraft Education Edition-nya. Itu kita gunakan /comment begini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah Classroom mode-nya, bahwa ada peta atau map yang di sini menunjukkan ada playernya. Di sini menunjukkan siapa saja pemainnya, kemudian nanti di sini ada chatnya. Nah, di sini kita bisa mengatur juga, kita bisa berkomunikasi dengan mereka juga. Misalnya waktu untuk bermainnya itu habis. Oke. Misalnya waktu bermain itu habis, maka kita bisa juga berkomunikasi di sini menggunakan chat dan ketik saja waktu tinggal 5 menit lagi, lalu kirimkan. Di sini ada message dari teacher, waktu tinggal 5 menit lagi. Nah, ada notifikasi waktu dari teacher bahwa waktu 5 menit lagi. Ini sebagian kecil penggunaan dari Classroom mode dan Minecraft Education Edition, di mana kita bisa multi player. Di sini ada koordinatnya di bagian atas. Dan kita juga bisa mengumpulkan semua anak ke sebuah titik, misalnya di sini teleport all here, maka dia akan teleportasi ke sebuah tempat yang kita tunjukkan. Kemudian untuk Classroom mode ini ada beberapa pengaturannya, bahwa ketika kita memperingatkan anak-anak untuk melakukan sesuatu namun anak-anak terlalu asik, maka kita juga bisa pause atau menghentikan sementara permainan dengan klik pause. Ya, ini kita hidupkan. Iya, dan voila, gamenya pause. Oke, kita aktifkan lagi. Kemudian misalnya biar
nggak pada ngobrol atau chatting, kita juga bisa mematikan chatnya. Nah, atau kita akan menghidupkan perfect weather. Jadi anak didik kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna karena cuacanya bagus. Di sini juga allow MOPS. MOPS di sini adalah singkatan mungkin dari mobile, di mana benda-benda atau makhluk ini bisa bergerak. Nah, apa saja yang bisa masuk di dalam MOPS ini? Ada beberapa binatang-binatang yang mungkin bisa berbahaya atau tidak berbahaya. Bisa juga monster dan sebagainya yang bergerak. Ini termasuk dari MOPS. Apakah MOPS-nya akan dihidupkan atau tidak? Kemudian di sini ada TNT, jadi apakah diperbolehkan gitu. Kemudian ada player damage, itu apakah dihidupkan atau tidak. Dan ada pengaturan apakah sesama player bisa saling menyerang atau tidak. Nah, itu bisa dihidupkan atau dimatikan. Begitu, ini beberapa pengaturannya. Jadi untuk pengaturan classroom mode ini, kita juga bisa melihat di mapnya ini zoom in atau zoom out dengan scroll mouse. Kemudian selain itu, jika misalnya ada player di sini, playernya menghalangi jalan ketika kita peringatkan tidak mau, maka kita bisa menyingkirkannya atau memindahkan si player ini sehingga tidak menutupi jalan. Caranya tinggal diklik namanya, kemudian kita drag di mana kita akan menempatkan dan dia akan berpindah. Seperti itu. Saya pikir ini saja pengaturan-pengaturan atau penggunaan dari mode classroom. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.